Sosok Holis Mulisin diintimidasi keluarga Kades gegara viralkan jalan rusak, kini dapat rejeki. Sosok pemuda Holis Mulisin, 31, menuai pujian dari masyarakat dan Gubernur Deddy Mulyadi. Holis menjadi viral karena diintimidasi keluarga kepala desa. Dia diintimidasi karena rekam jalan rusak di desa dan viral di media sosial. Namun imbas aksi beraninya, Holis mendapatkan bantuan modal 5 juta rupiah dari Deddy Mulyadi. Momen tersebut ditayangkan dalam konten kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi Official tayang, Minggu, 4 Januari 2026. Awalnya Deddy Mulyadi menanyakan kondisi hubungan Holis sekarang dengan sang keluarga kepala desa, Kades, pasca viral. Sekarang bagaimana hubungannya dengan keluarga kepala desa? Sudah ketemu belum? Tanya Deddy Mulyadi. Holis lantas menjawab semenjak viral tindakan intimidasi tersebut belum bertemu langsung dengan Kades bernama Wahyu. Lebih jauh Holis menyebut pihak keluarga Kades tengah mediasi dengan keluarga memvideokan saat Holis diintimidasi. Tahap mediasi antara keluarga mengoroyok dan keluarga video, ia kebawa-bawa, tuturnya. Holis sempat curhat jika imbas tindakan intimidasi tersebut membuatnya berhenti dagang telur selama 4 hari. Alasannya karena Holis takut bakal dicegat kembali oleh pihak keluarga Kades. Seharusnya dagang telur, tapi takut di jalan dicegat, lirihnya. Mendengar hal tersebut, Deddy Mulyadi meminta Holis untuk tidak takut. Jangan takut, saya kasih tahu nggak boleh gitu, ujar Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi penasaran dari mana Holis bisa membiaya pengeluaran rumah jika tak berdagang. Kemudian biaya hidup istri dan anak biaya dari mana? Tanya Deddy Mulyadi. Holis berujar jika selama tak berdagang telur, dirinya hidup dari uang simpanan. Ada pak uang simpanan. Sudah kepakai Rp800.000, terang Holis. Deddy Mulyadi tergugah lalu memberikan modal dagang untuk Holis sebesar 5 juta rupiah. Saya kirim sekarang, biar semangat, ujar Deddy Mulyadi. Besok abang dagang lagi aja nggak usah takut, tambah Deddy Mulyadi. Video jalan rusak viral. Dalam kesempatan itu, Holis menerangkan bahwa videonya direkam pada tanggal 27 Oktober 2025, namun baru ia unggah tanggal 31 Desember 2025. Setelah videonya beredar luas, ia kemudian mendapat intimidasi dari keluarga kepala desa. Menurutnya, intimidasi dilakukan oleh 4 orang yaitu istri kepala desa, anak kepala desa, menantu kepala desa, serta keponakan kepala desa. Bahkan Holis juga mengaku sempat mendapatkan kekerasan fisik berupa cekikan di leher dan pukulan di punggungnya. Saya sebagai korban tidak enak digituin sama orang lain. Saya melakukan itu, posting video jalan, untuk kemajuan desa, ungkapnya. Holis sendiri adalah seorang pedagang telur keliling yang setiap hari berkeliling dari kampung ke kampung. Dalam aktivitasnya tersebut, ia kerap melintasi berbagai ruas jalan yang kondisinya rusak, berlubang, dan sulit dilalui. Ia menuturkan, kondisi jalan yang memprihatinkan itu tidak jarang menyulitkan dirinya saat berdagang, bahkan berisiko merusak kendaraan. Berangkat dari pengalaman tersebut, ia kemudian sering mengunggah keprihatinannya terhadap kondisi jalan melalui media sosial, dengan harapan keluhan itu dapat menjadi perhatian pihak terkait termasuk pemerintah desa agar segera dilakukan perbaikan. Tidak hanya untuk saya sendiri, tapi demi kemajuan desa demi masyarakat desa, ungkapnya. Dipanggil Deddy Mulyadi. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, turut merespons video viral tersebut. KDE mengingatkan pemerintah setingkat desa hingga rukun warga agar tidak pernah melakukan intimidasi terhadap warga yang melakukan kritik pembangunan yang belum berkeadilan. Ia mengingatkan agar jangan pernah melakukan intimidasi dan pengancaman dalam dunia yang sudah serba terbuka. Kita ini aparat, kalau ada warga yang menceritakan tentang jeleknya pembangunan, harus kita terima dengan lapang dada, ujarnya dalam unggahan Instagram pribadinya, Sabtu, 3 Januari 2026, malam. Deddy meminta semua pihak harus berusaha untuk melakukan perubahan dan perbaikan karena saat ini sudah bukan zamannya mencaci maki orang yang mengkritik kinerja pemerintah. Ia berharap peristiwa di Kecamatan Cisewu tidak kembali terjadi di kemudian hari. Ia memerintahkan pemerintah di Cisewu dan Bupati Garut agar melakukan rekonsiliasi dan perbaikan pembangunan. Jangan membiarkan ada tindakan intimidatif terhadap kritik, kata Deddy. Dipanggil BPD untuk klarifikasi. Sebelumnya pada tanggal 14 Oktober, ia juga mengaku sempat dipanggil oleh Badan Permusyawaratan Desa, BPD, Panggali untuk mengklarifikasi unggahannya di Facebook soal jalan rusak. Dalam pertemuan tersebut, kata Holis,
BPD mengingatkan dirinya agar mengkritik secara santun dengan tidak menyebutkan nama desa. Sebetulnya saya juga takut pas upload, tapi saya ingat kata Pak Gubernur agar mengunggah pembangunan di desa, tandasnya. Tribun Jabar. ID telah mencoba melakukan konfirmasi terkait peristiwa tersebut melalui Badan Permusyawaratan Desa, BPD, hingga minggu malam yang bersangkutan belum memberikan respons. Muhlisin dilaporkan ke polisi. AD, yang baru menjabat sebagai Camat Cisewu selama 3 bulan, mengaku telah berkoordinasi dengan sekretaris kecamatan dan para kepala seksi di kecamatan untuk mengumpulkan data dan informasi secara utuh. Saya lagi konfirmasi dengan camat dan para kasih potret desa Panggali secara utuh, katanya. Dihubungi melalui akun media sosialnya, Muhlis Munawar membenarkan bahwa orang yang dimarahi adalah dirinya. Iya betul, Pak, katanya. Menurut Muhlis, rekaman video tersebut diambil pada 27 Oktober 2025, namun baru diposting di media sosial pada 31 Desember 2025 di akun miliknya. Saya posting karena kasusnya tidak ada tindak lanjut di kepolisian, kata Muhlis melalui sambungan telepon aplikasi pesan, Sabtu, 3 Januari 2026, sore. Muhlis, yang mengaku warga desa Panggali menyatakan, dirinya dilaporkan ke polisi oleh keluarga kepala desa setelah memposting kondisi jalan desanya yang buruk. Namun, hingga Kapolsek Cisewu berganti, kasus tersebut tidak ada kejelasan. Dulu pernah datang ke Polsek menanyakan apa saya dilaporkan, katanya benar dan kasusnya akan diproses, saya tunggu tidak ada tindak lanjut, katanya. Muhlis menceritakan, kejadian dalam video yang viral terjadi di halaman rumah Kepala Desa Panggalih di Kampung Cicurug, Desa Pamalayan. Saat itu ia membuat janji menemui seorang teman di Kampung Cicadas, Desa Pamalayan, untuk mengklarifikasi akun palsu yang berkomentar dalam unggahannya. Ternyata ketemunya malah di rumah Kades, saya tidak curiga apa-apa, ternyata sudah banyak orang di sana, katanya. Muhlis mengaku tidak melapor ke polisi meskipun mendapat perlakuan intimidasi dari keluarga kepala desa dan pemukulan. Ia merasa sudah terlebih dahulu dilaporkan karena unggahannya yang mengkritik jalan desa. Sempat ditampar sama istri Pak Lurah, ada juga dipukul di tangan dan punggung. Saya tidak melapor, kan sudah dilaporkan duluan Undang-Undang ITE katanya, ungkapnya. Wakil Bupati Garut bereaksi. Wakil Bupati Garut Putri Karlina turun tangan menerjunkan inspektorat untuk memeriksa kepala desa, Kades, di Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu yang keluarganya viral mengintimidasi warga. Sebelumnya, aksi keluarga Kades mengintimidasi pria bernama Holis Muhlisin, 31, terjadi di Kampung Babakang Adoh RT 01 RW 06, Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada 27 Oktober 2025 lalu. Sekumpulan orang yang merupakan keluarga Kades berbicara dengan nada tinggi bahkan kata-kata kasar kepada warga bernama Holis Muhlisin, 31. Diketahui, alasan dibalik intimidasi tersebut karena Holis Muhlisin mengkritik pembangunan di Desa Panggalih melalui media sosial.